wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kakak Cici dan ini kakak Indah. Di sini kakak Cici mau kakak Indah mau membacakan dongeng buat kalian. Nanti disimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyain aja. Silakan kakak Indah dimulai. Kakak mau mendongeng mana ya tadi? Ini aja ya, kita mendongeng kancil yang mengalahkan harimau. Pada suatu hari, kancil lagi beristirahat di bawah sebuah pohon rindang. Nah, tiba-tiba muncul harimau yang tadi terkena sangat tawon. Kancil ketakutan dan langsung melarikan diri. Harimau mengejarnya, tapi dia segera kehilangan jejak karena kancil sembunyi di semak-semak. Harimau kemudian menghentikan pencariannya. Lalu ia duduk setengah berbaring sambil bersandar di akar pohon. Matanya yang bersinar-sinar menyapu ke sekelilingnya. Beberapa saat lamanya ia termenung sampai akhirnya ia dikejutkan oleh suara krak. Kiranya bunyi itu berasal dari sebuah ranting patah yang diinjak oleh si kancil. Si kancil yang disangka telah jauh meninggalkan tempat itu ternyata masih bersembunyi di balik rimbunan daun. Mengetahui si kancil masih berada tidak jauh dari tempat tersebut, harimau langsung menuju ke tempat datangnya suara itu, kemudian melarikan diri. Melihat si kancil lari, sang harimau memanggilnya, "Hai kancil, jangan lari, aku tidak akan menyakitimu. Aku tidak akan berhenti," jawab si kancil. "Pasti kamu akan memangsaku. Percayalah, Cil, aku tidak akan memakan dirimu. Bukankah kita bersahabat?" ujuk harimau. "Kalau begitu, apa jaminannya bahwa aku tidak akan memangsaku? Bahwa kamu tidak akan memangsaku?" "Baiklah, bila kamu masih ragu, saya akan berjanji bahwa bila perkataanku bohong, maka aku rela mati di tanganmu." Mendengar bujukan dan kata-kata manis sang harimau yang demikian, si kancil akhirnya menghentikan larinya. Tak lama kemudian, harimau sudah bisa menyusulnya, tetapi sang harimau rupanya mengingkari janjinya. Ia membohongi si kancil, sebab bila tidak dibohongi, pasti si kancil akan sulit ditangkap. "Sekarang jangan banyak omong lagi. Sudah saatnya kamu menjadi santapanku hari ini. Aku adalah raja hutan. Siapa saja harus tunduk di bawah perintahku." Nah, si kancil akhirnya menyadari bahwa dirinya ditipu. Janjian terpercaya raja hutan hanyalah kata-kata bohong untuk mengelabui dirinya. Namun karena si kancil tergolong binatang yang cerdik, ia pun segera mencari akal untuk meloloskan dirinya dari maut. "Baiklah, bila seperti itu yang kamu hendaki," kata si kancil seolah-olah telah menyerah. "Tapi sebenarnya kamu bukan satu-satunya raja di hutan ini. Apa katamu?" Ukas harimau yang sudah tidak sabar lagi untuk segera memangsa si kancil. "Sebelum aku mencari air minum di danau tadi, sebenarnya aku telah bertemu dengan harimau. Selain dirimu, dia juga ingin memangsaku sebagaimana engkau inginkan. Tapi karena aku haus terlebih dahulu, aku ingin minum di danau. Setelah itu, aku baru menemui dia lagi. Nah, oleh karena itu, sebelum kamu memakanku, sebaiknya kamu harus bisa mengalahkan dia," kata si kancil. "Bila permintaanmu demikian, maka baiklah, akan aku penuhi. Tapi di mana dia sekarang berada?" "Dia tinggal di dalam sebuah sumur yang terletak di tengah hutan," jawab si kancil. "Sekarang coba tunjukkan tempat itu. Sudah tak sabar lagi aku ingin mengalahkan dia," kata harimau dengan sombong. "Baiklah, mari ikut aku." Nah, lalu si kancil berjalan lebih dahulu, sementara si harimau mengiringi di belakangnya. Setelah menyusuri jalan yang agak menanjak dan berbelok 2 kali, tibalah keduanya di tempat yang dituju, sebuah sumur yang cukup dalam dan ditumbuhi oleh rumput-rumput yang panjang di sekelilingnya. Sekarang telah berada di hadapannya.
saya maksud, kata si kancil. Coba kamu tengok ke dalam, pasti kamu akan melihat seekor harimau di dalamnya. Sang harimau kemudian berjalan mendekati bibir sumur. Dia kemudian langsung menengok ke bawah. Harimau itu melihat dengan jelas bahwa di dalam sumur juga ada harimau yang mirip dengan dirinya. Tak lama kemudian, harimau itu meraung dengan keras. Au! Suaranya terdengar ke seluruh penjuru. Saat itu pula dari dalam sumur juga ada suara aungan yang sama. Sang harimau pun meraung sekali. Raungannya sangat keras, melebihi sebelumnya. Maka sang harimau menjadi marah dan segeralah ia melompat ke dalam sumur. Piur, suaranya begitu menggema dari dalam sumur dan airnya pun menjadi keruh. Namun apa yang terjadi? Ternyata di dalam sumur itu tidak ada harimau lain selain dirinya sendiri. Suara raungan itu tidak lain hanyalah pantulan dari gema suaranya sendiri. Sedangkan yang dilihat di dalam sumur ada harimau lain itu hanya bayangan si harimau itu sendiri. Sebab air yang ada di dalam sumur sangat jernih dan menjadi keruh setelah dia melompat ke dalam. Dengan gelagak bodoh si kancil lalu berkata, "Bagaimana sobat? Apakah kamu bisa mengalahkan dia?" "Ternyata kamu menipuku," sahut harimau. Bersungut-sungut masa bahwa dirinya telah dikerjai oleh kancil. "Itulah balasannya bagi yang mengingkari janji," jawab si kancil sambil kemudian melangkah pergi. Tak lama kemudian sang harimau pun mulai kehabisan tenaga untuk berenang. Sedikit demi sedikit akhirnya tubuhnya tenggelam ke dalam air. Nah, udah selesai dongengnya. Sekian dongeng dari Kakak Indah. Nah, Kakak Indah juga mau ngasih pertanyaan ya Kakak Indah ya. Nah, nanti kalau ada yang bisa menjawabnya, Kakak Indah bakalan kalau ada yang bisa menjawab, Kakak Indah akan kasih hadiahnya. Nah, mau sekarang untuk kasih pertanyaannya? Silakan Kakak Indah. Pertanyaannya apa ya? Kalau yang bisa jawab, tunjuk tangan dulu, tapi jangan diangkat, jangan dijawab dulu ya, tunjuk tangan dulu. Nanti kakak kasih hadiah. Oh, nih kakak punya pertanyaan. Ada yang tahu nggak sifat harimau itu seperti apa? Tadi harimau itu dia sifatnya gimana ya sama si kancil itu? Ayo cobain. Ada ingat-ingat gimana sih harimau? Apa dia suka berbohong? Apa dia baik? Apa dia suka menolong? Terbohong. Siapa Ayo, dulu nih? Sweet siapa dulu? Coba Sweet. Siapa dulu nih? Ayo Sweet dulu. Sweet siapa yang? Beda. Apa tadi sifatnya sih? Sombong. Sombong. Bener Sombong. Kak Kaindah. Terus Dia baik hati, suka ingkar janji. Apa dia suka menolong? ingkar janji. Suka menolong apa ingkar janji tadi Ayo, harimaunya? ingkar janji. Gimana Kakak Indah? Betul. Tuh, Kakak Indah mau ngasih apa? Ayo Kak Cici aja ngasih. Ini sama ini buat Ini yang Nisa. mana? Sama ininya. Nih. Terus ada lagi Kakak Indah? Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Siapa yang akhirnya nyebur ke dalam Sumur. sumur? Harimau. Bener Kakak Indah? Betul. Oke, jadi kamu dapet ini. Sama Cici. Enggak emang ya. Oke. Terus apalagi Kakak Indah? Iya.
Indah? Udah Kak Cici. Ntar aja dibantunya. Ntar aja. Udah ya. Jadi kesimpulannya itu kita jadi anak itu nggak boleh sombong, karena kalau kita sombong itu nanti nggak ada temannya. Terus kalau kita punya janji sama teman-teman, kita nggak boleh mengingkarinya. Soalnya kalau kita ngingkari, tadi kejadiannya kayak si kancil sama harimau. Jadi harimau kan udah berbohong sama kancil. Kancilnya tidak suka dengan dia. Nah jadi yang kena batunya si harimaunya. Itu nggak boleh sombong ya jadinya ya. Oke, udah Kakak Indah? Udah ditutup Udah, aja. sekian dari kakak ya. Apabila ada kata-kata yang salah, kakak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi